Kalau aku masih ingat waktu kita mulai 2016 ya. 17, 18, 19. Tapi kita belum mulai season One Pride MMA seperti ini. No way. This is crazy. Waktu aku lihat cardnya, aku tanya sama Max sama teman-teman, kalau semua ikut tanding Januari, apalagi untuk February, March, karena it's too good, right? Gimana? Ini benar-benar. Ini pembukaan 15 Februari ini. Ini bersama dengan nanti kan ulang tahun ada. TV One ulang tahun. TV One. Ada ulang tahun One Pride juga. Ulang tahun One Pride. Ulang tahun TV One. So kita harus bikin like super special. Super special. Sahabat MMA. Yes. Kita tahu di sini ada the biggest superstar One Pride. Suwardi. Ada JK Saragi. Nah, kita tahu Bung David bahwa Suwardi ini memang seorang petarung yang super well-rounded, ya, skillnya sangat lengkap, ya, striking, grappling, semua lawannya 9 di finish, hanya satu kekalahan, yaitu dari Rudy Agustian, ya. Tapi habis itu setelah itu dia rebut kembali, straight back, revenge. Itu memperlihatkan bagaimana bahwa seorang Suwardi adalah seorang petarung yang sangat matang, sangat siap untuk menghadapi pertarungan level apapun. And never refuse a fight. Yes. Never refuse a fight. Tidak pernah menolak. Datang. Selalu siap, siapapun lawannya. Itu luar biasa. Becak lawu. Bener. Ya. Dan kali ini, Bung David, lawannya Rama Supandi. Tapi dia nggak boleh bicara tentang Rama. biarkan Bung David slightly konfliknya dia kan. Tapi nggak apa-apa. No, Rama sebenarnya untuk perspektif saya, kalau kita lihat di weight class itu yang rounded, yang seperti Suwardi, this is the fight we've been waiting for kan. Kita tunggu lama. Kita harusnya tahun kemarin sudah jadi. Tapi pas dalam training ada cedera kan, ada accident cedera yang di kakinya. Di kakinya ya. So kita harus cancel fight-nya. Waktu itu banyak orang lagi tunggu. This fight must happen. It must happen. Tapi akhirnya kita harus tunda because we knew this was circumstances. So untuk buka tahun ini this fight is back, right? And kita tahu skill setnya dari Rama juga yang dia bisa bawa ke the One Pride arena. Now, one thing yang Suwardi belum bisa, I've never seen him knock someone out properly. Belum ya kan? Not yet. Belum. Dia belum KO orang ya. Tapi untuk semua other submission, no problem. Bisa dari mana dia bisa sukses. It's just such a big fight card. Kita punya, kita baru bahas ya, ada Suwardi sama Rama ya. JK sama Angga, kita bahas itu nanti. That's another crazy fight for you. Alphonse sama Zainal, tukang pukulan. Alwin sama Wendris ya. Ini satu main card yang mungkin kalau sudah mulai, kita minta sama pemirsa atau sahabat MMA, jangan kemana-mana. Karena it's just going to be too exciting. Kalau mau, siapin semua makanan di depan televisi. Indominya, kopinya, tehnya, semuanya harus siapin. Jangan kemana-mana, karena kamu pindah matanya untuk berapa detik, kemungkinan kamu bisa miss one of the biggest KOs of the night. Wendris Patilima. Ini sangat menarik ya. Saya pada saat itu saya sedang melakukan talent scouting dengan audisi One Pride pada saat itu di Manado. Ya. Pada saat saya melihat dia, dia adalah seorang pesilat, ya, juga mempelajari teknik-teknik striking, ya, taekwondo dan lain-lain, ya, juga MMA. Dia punya pukulan itu pada saat audisi di Manado, itu pukulan dia paling keras yang pernah ada di situ, luar biasa. Begitu, tapi uniknya Bung David. Pada saat itu, pada saat saya menyebutkan memanggil yang lolos, Wendris tidak saya sebut. Dan dia sangat sedih. Sampai akhirnya saya bilang, Wendris kamu kesini, ya, kamu bernilai A. Wah, dia terharu, dia menangis kesenangan ya.
kita kerjain waktu itu. Kita prank dia ya. Dia begitu senang, dia peluk saya, dia bilang ini memang saatnya ya, saya membuktikan bahwa saya adalah petarung One Pride. Itu adalah Wendris. Sedangkan Alwin Kincai kita tahu dia adalah seorang kickboxer terhebat di tanah air. Pukulan dia terkeras. Begitu juga kepalanya sangat keras. Kita tahu bahwa Ahong aja sampai cedera Bung David. Pada saat tapi masih di situ. Dia nggak kemana-mana. Ini kita tahu Alwin Kincai adalah seorang petarung. Nah, setiap dia bertarung, Alwin Kincai itu selalu eksplosif, selalu menyerang, nggak pernah mundur. Nah, dia nggak sabar. Lihat. Nah, ini dia nggak sabar ya, mau selesai semuanya. Kita lihat secepatnya. Ini dua orang ini bisa dibilang nanti adalah partai yang sangat seru, Bung David. Tapi kita lihat sekarang dari fisiknya hampir sama ya. Oke. Ada 10 tahun bedanya untuk umurnya dari 27 sama 37. Tapi height-nya tinggi yang 175. Alwin sedikit berat, mungkin ada 2 kg ekstra di situ ya. Betul. Dan ini comeback fight. Ini comeback because untuk Wendris dia masih belum kalah. 3-0, he's good. He's in a really good position. Dia from a momentum perspective, dia punya momentum dari bahasa fight game-nya itu dia punya winning momentum kan. Dan Alwin sekarang great fighter. Yang terakhir tiga-tiganya kalah. So, dia punya dalam bahasa Inggris a point to prove. Bahasa Indonesianya? Mau membuktikan kembali ya bahwa dia ini masih sanggup menghadapi lawan-lawannya. So he wants to come back and he doesn't want to lose for the 4th time. Dan mindset orang itu beda karena is die or you don't want to die, you want to kill somebody kan. Dan dia punya aggression yang luar biasa juga. You've seen him when he comes, he's very focused, he knows what to do. The biggest problem for him is kemungkinan kalau dia dibawa begitu di ground, then he is a little bit weak kan. Dia belum mungkin dia sudah latihan, kita harapkan Alwin. Don't get offended, my brother. Easy bro, jangan pukul gue. Karena kita belum tahu, mungkin dia sudah mulai latihan ground game udah mulai teknik takedown defense atau submission. So that could be different, Tapi untuk sekarang, that's his biggest thing against Willem. He lost on a decision. Theodorus Ginting, he was taken down. They finished him off. And as for Ahong, it was just Tapi ingat, Bung David, 3 kekalahannya yang dilawan ini adalah legend. True, benar. Big hitters, man. 3 kali kekalahan, tapi kita lihat lawannya siapa? Theodorus Ginting. Legend. Rudy Gunawan Ahong. Theodorus Ginting. Willem Natali Munster, salah satu contender terkuat. Jadi saya rasa tidak terlalu masalah. Sedangkan Wendry, dia adalah seorang mengalahkan beberapa lawan yang masih baru. Nah itu. Dia belum ketemu top fighters. Benar. Itu dia. Nah, ini Wendris so dia ketemu Tuku, Andy sama Irfan and semuanya my favorite ground and pound, striking, get him down ground and pound. Inilah hell out of him. Kekuatannya Terakhir Teguh Randa Teguh Randa dihabisi dengan ground and pound Andi Cahyono, begitu juga Irfan, semuanya di ground and dipukul. Semuanya di ronde 1. Kalau untuk begitu mulai teng bell berbunyi, Wendris 45 ini akan sangat agresif. Dia akan lebih agresif dibanding siapa? Alwin. Dia akan lebih agresif. Sedangkan Alwin juga tidak akan mundur. Enggak mungkin mundur. Strike. Alwin akan mengandalkan pukulan dan tendangan, sedangkan Wendris ini akan banyak menggunakan rovel, pukulan rovelnya yang luar biasa. Jadi ini match ini, jangan berkedip, jangan meninggalkan kursi Anda, fokus, Tiba-tiba bisa siapa saja KO di antara berdua ini. Ini partai KO nih. KO. Partai knockout. Partai finish. I don't think it's going to be submission. No. Ini KO. Ini partai kesukaan Bung David. Pukul-pukulan. Let's go. Alphonse, comeback, Alphonse. Alphonse ini seorang petinju, yang seorang petarung striker yang pukulannya sangat keras, Sedangkan Zainal Abidin, kalau
bisa dikatakan Zainal Abidin ini seorang petarung nih batu. Apa ya, batu? He's a rock. Rock. Dia ini sangat batu, gak tau bahasa Indonesianya apa ya, batu sangat gigih ya, bertarung, pukul-pukulan, dia tidak pernah mau kalah. He doesn't want to fail. No. They're vicious, these two guys. Yes. Vicious banget, they're not gonna give up. Ini waktu dia masuk the One Pride arena, these guys are ready to die. Ready to kill. And kill. Someone has to kill, someone has to die. Which one, we don't know. Ya, kita lihat rekornya. Ya, rekornya. Okay. Ya. 3 wins, nah? 3 wins. Alphonse 3 wins, ya? Pukulannya. Tekniknya memang Alphonse ini mengandalkan teknik pukulan. Pukulannya berat, tapi memang pengalaman dia, ya. Di situ. He's got a nice boxing style. Karena boxing. dia base-nya boxing. So kita lihat, okay, he swings a little bit. Tapi kadang-kadang kita lihat dia langsung dari composure-nya, he's got very nice combinations. Pastinya. Ya. Zainal Abidin, ya. Dia memang pernah kalah dari Victor Johannes Ketemu, ya. Tapi kita lihat bagaimana Chandra Iwan, Vicky Yulianto, ada Darwin naked choke. So dia bisa, he can play the ground, he can play the ground game juga. Hati-hati Alphonse ini. Alphonse harus hati-hati. Karena Zainal ini dia bisa main ground juga. Bisa main ground. Dia bukan just a puncher or a striker. He can play the ground game. So very interesting, for us. Seorang petarung yang well-rounded dan Alphonse seorang striker. Physically, Zainal lebih tinggi dikit, a little bit bigger, right? A little bit strike. Tapi Alphonse jangan, don't worry. Alphonse is solid. Dia solid balance and gravity kan, because he's a solid guy. Oh God. I'm waiting for this fight. Sama, saya juga nunggu ini. I'm waiting for this fight. Ini, Bung David, ini sudah berkali-kali kita mau adakan pertarungan JK dan Angga. Mungkin 3 kali ini, yang 3 atau keempat kalinya ya. Kali ini semoga kita doakan mereka bisa tampil ya dengan maksimal dan bisa lancar besok tanggal. Angga ini menurut saya, Bung David, adalah salah satu kontender yang paling membahayakan JK Saragih. No doubt. No doubt. He's one of the most. You see him as a fighter. And you can see from the record. 8-1-0, 8-2-0. So close. Hampir sama. These two guys have had the same journey. Same journey sama. Tapi belum ketemu karena beberapa kali udah dari dulu kita mau ketemuin gagal. Nanti JK nanti pada saat kita mau panggil lagi ternyata Angga yang cedera, nanti JK yang cedera. Nah, kali ini semoga lancar dan terjadi dan ini akan menjadi pertarungan terhebat. Kita tahu Angga seorang petarung yang saya melihat Angga ini, Bung David, sejak saya bisa bilang dari awal, sejak dia menggeluti Muay Thai, menggeluti submission, Jiu-Jitsu, dan MMA Pro, dan sekarang di One Pride, saya melihat perkembangan dia. Ini petarung yang fully rounded, full version, well rounded, full version. Dan yang saya suka dari Angga juga is his composure. Dia enggak orang yang terlalu excited, terlalu emotional, very calculated, very cool. Anda lihat aja waktu dia masuk dalam arena ni atau dalam cage, dia santai. He's very relaxed. He's looking around. Dia enggak fokus. Kita lihat orang yang excited atau nervous. He's just calm. And that's what I like. I like it. It's very, very. Even the photo. Lihat fotonya. Kamu bisa lihat. Really very, cool. very, very calm. On the other hand, our brother, Mr. JK Saragih, the firebomb. Dia explosive, right? Emotional. Come on, aku mau selesai sekarang. Aku nggak punya waktu. Ada yang tunggu saya di depan. Harus pulang. Finish. Let's go. Saya nggak punya kata-kata untuk JK. Terlalu banyak yang saya mau ungkapkan. Tendangan JK ada paling terkeras di kelasnya. Pukulannya, dia bahkan di sehari-harinya dia beratnya tuh bisa mencapai 80. 80 lebih. Pada saat dia bertanding 70. Powernya dia itu, power dari JK itu explosive, speed
dan sangat buas, sangat ganas pada saat bertarung. Dia selalu menyerang, ya, Bung David ya. Kita tahu bagaimana JK menghancurkan semua lawannya dengan strike. Ada beberapa kali dia juga dia pernah juga rear naked choke ya Kevin waktu itu. Kevin was a good grappler kan? Good grappler. Good grappler. JK hajar dia justru dia punya di ground game. Di kekuatan Kevin. And he's still young. Umurnya 22. He's still masih young. Sangat muda. Crazy. He can do. JK sebenarnya from my perspective, dia bisa jadi like the Conor McGregor of One Pride. Karena dia bisa main di another welter. He can go to welter and fight there. JK sudah bilang. He wants to do. Dia mau. Kalau saya menang nanti, aku mau coba cari next one, right? Sabuk welter. Wow. Oh yeah, here we go, man. So kemarin sama yang kita anak lihat Philippine, Philippine. I mean, he did that, and then Hendrik Taragan. These are big fighters. Big names. Marjon, seorang petarung Hatoropan. yang skill Hendrik Taragan, ya, one of the best. Hatoropan Simbolon. Ini 3 nama ini sangatlah kuat, ya. Sangatlah kuat. Tapi semuanya lihat. Finish. And you see he's got a grappling game. Kita fokus ke striking dia. Like Mike Tyson once said, semua orang punya plan. Sebelum dipukul mukanya. Kalau kita lihat JK, semua fighter, Angga sama timnya di Han Academy. Han Academy is one of the best camps we've got, kan? Banyak fighter di situ. Pasti ada plan. Tapi pas dipukul sama JK, plan itu hilang. Nanti jadi instinct, jadi skill, dari fighting ability. Itu plannya. Kalau ada cornernya pasti ada Pak Johan di belakang. Mungkin kamu nggak bisa dengar apa-apa lagi. And it's true on the other side because this guy is an incredible fighter. Angga. Sudah bilang, first of all, from one of the best camps, Johan, awesome trainer. Dia punya great skill set di situ. Dia punya standard of training untuk fighter. Kita lihat berapa kali dia bawa fighter ke One Pride. There's a great track record. Dan Angga situ di Han Academy, dia punya ekosistem dengan fighter itu kan? Itu very very positive. Apa resultnya kita bisa lihat sendiri. 8-2, right? 8-2, and a great rounded skill set, And what I like about this guy, yang saya bilang tadi, his composure. Kalau dia sampai, he's not aggressive, he's not into create sangat terukur emotional. Everything is calculated, terukur. Luar biasa. Ini skillnya sangat komplit. Kita bisa lihat bagaimana nanti dua well-rounded fighter antara JK dan Angga Han ini adalah di kelas lightweight. Mungkin ini sejarahnya sejarah is the best we got. The best of the best. And he can hit. Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa mukul, dua-duanya bisa ground fighting, bisa submission, ground and pound, submission, whatever. It's gonna be mad. Wow. Dan Angga ini juga seorang juara Muay Thai. Jadi dia akan menghadapi stand up dari JK Saragi. Sama-sama ini di atasnya sama-sama jago, ini di bawahnya juga sama-sama jago. Ini nggak sabar saya menunggu ya, Bung David. Man. Kita tadi bahas sedikit awal. What can you say about Suwardi? For me Suwardi buat saya adalah petarung the pound per pound. The best fighter we've got in our. Dia punya mental, dia punya skill, dia bisa striking juga, Dia pernah menang, kalah dan menang lagi. Dia punya masa pendukung fansnya sangat besar. Dia orangnya sangat biggest fan base. Sangat lucu orangnya, entertaining dan dia adalah the most complete. Itu menurut saya. Perspektif saya untuk One Pride MMA, Suwardi itu dia sebenarnya he is like the perfect brand ambassador untuk mixed martial arts di Indonesia.
Yang Bung Max tadi bilang, gentleman, honorable, humble. Ya. Tapi semuanya di belakang itu, he's a fighting, killing machine. And kalau dia sudah masuk arena itu, masuk cage-nya sudah kunci di belakang dia, he becomes a trained fighter yang skill setnya yang right at the very top. Dan we are blessed, kita blessed banget di One Pride yang kita punya orang seperti Suwardi di roster kita, because this is what an MMA fighter should be like. Kalau from my perspective, and it's really, sometimes I get emotional when he wins karena you get emotional with him because he gets emotional. Kita juga jadi emotional juga. Kalau dia nangis, kita nangis, because every win for him is important. Dia nggak datang just because I'm champion, I'm going to win, and when I win, I'm going to be walking around like this. Enggak. He feels the pain just like everybody else, and dia juga feels the excitement sama satisfactionnya just like everybody else. So skill, just a great guy, And then Rama, let's go. You know him well. Ya gini, ini yang menariknya ya, Rama Supandi ya. Saya juga mendidik dia dari nol, ya. Tapi nanti ini fair fight. Fair. Ini fair, ini benar-benar fair fight ya. Biarkan mereka berdua yang menyelesaikan, bukan kita. Benar. Ya, kita hanya menyediakan panggung. Mereka berdua akan bermain dengan sportif, ya, mengeluarkan semua skillnya. Rama Supandi, gini. Ini bad bloodnya kenapa ya? Karena Suwardi pernah bilang ya ke Rama, tunggu saya akan membalas kekalahan dulu. Saya pernah tanding submission sama Rama, saya pernah dikalahkan waktu itu. Jadi tunggu saya di arena, saya akan membalas kekalahan ini. Ya. Apa saya tanya ke Rama, kamu mau dia balas dendam? Ya, si Suwardi mau membalas dendam kamu. Bagaimana menurut kamu? Nggak apa-apa, saya senang, dia bilang. Karena ini menjadi tantangan buat saya. Dan ingat, saya ini spesialis mengalahkan juara, dia bilang. Karena dulu Suwardi yang juara di submission. Begitu Rama masuk, Rama mengambil sabuknya di submission championship. Nah, jadi pada saat ini, ini sekarang Suwardi sekarang lagi juara. Nanti saya naik, saya akan yakin sekali saya akan ambil sabuknya. Karena saya spesialis mengambil sabuk juara dari orang yang memang luar biasa, dia bilang. Nah, itu kepercayaan diri dari Rama Supandi, dan dia punya skill. Saya berlatih sama dia, ya. Skillnya dia sudah sangat komplit, ya. Strikingnya, wrestlingnya. Strikingnya bagus. He's got a great striking ground. I saw him. Aku kemarin nonton video-videonya di Instagram, strikingnya, I saw his striking has improved. Much. Itu sudah naik kelas ya sekarang ya. Dan takedown-nya. Nah, Suwardi mesti berhati-hati dengan takedown Rama, dan Rama mesti hati-hati dengan guillotine choke dari Suwardi. Karena guillotine choke dari Suwardi luar biasa. Takedown Rama juga luar biasa. Begitu udah di bawah. Nah, Suwardi ini kalau saya bilang Suwardi ini seperti copet. Maaf ya, bukan copet maksudnya kejahatan. Tapi ini dia mana-mana untuk ambil submission. Pada saat lawan sudah menguasai Suwardi, seperti Erpin, seperti Jeremy Siregar, ya. Oh my God. Pada saat mereka sudah excited, tiba-tiba kekunci. Nah, sekarang Suwardi akan berhadapan dengan petarung yang skill submissionnya dulu pernah mengalahkan Suwardi. Jadi Suwardi kali ini akan berhadapan dengan petarung submission tertangguh yang pernah dia hadapi. Jadi inilah yang membuat pertarungan besok ini tidak boleh dilewatkan, Bung David. No way. Boleh lihat rekornya, teman-teman. Okay, so here's Suwardi. Right? I mean, ini semua great fighters, ya. Yes. Ronde 1, ronde 2, ronde 1, Jeremiah, Erpin, Arian, lihat. Look, yang saya bilang, this guy, an honor for us di One Pride, yang kita bisa punya satu fighter seperti Suwardi di roster kita. Paket komplit, ya. And such a great ambassador for the sport. Yes. And then we have Rama Supandi. Okay. Lost to Erpin, didn't he? Round 3, decision, Tapi he was straight armbar. And I like, maybe this is because of you, ya. Mungkin karena Max, ya. Composure-nya juga Rama. What I like about this fighter, ada bad blood dikit. Yes. Tetapi dua fighter ini
punya level of respect untuk opponent masing-masingnya. And that's nice. That's good to see. Enggak ada yang arrogant, enggak ada yang kesal, enggak ada yang kasar. No, it's very very gentleman. Very, karena it's a professional sport yang kita mau fighter kita juga jadi professional fighters ya. So this is crazy. I can't wait. Okay, the biggest fighter yang dapat sabuk abadinya for me, I think was Ahong ya. Ahong, Rudi Gunawan. Ahong ya. Ya, waktu dia dapat itu, it was very good ya, karena itu satu prestige untuk kita, satu prestige untuk dia. Tapi setelah itu dia kalah sama Theo Ginting, right? Kita harus lihat Theodorus. Can you do the same? Can you come back and get the abadi, man? Then Gunawan, Gunawan Sutrisno ya. Gunawan Sutrisno Putra. JK no? JK is there, right? You know, itu satu prestige untuk fighter-fighter kita. Sabuk abadi ini is something special. It means the Indonesian Mixed Martial Arts atau MMA Indonesia, you are Hall of Famer. You are really up there with the best of the best. Kan? Whether kamu sudah kalah your last fight or anything like that, kamu bisa ada unbeaten run kayak gitu, it's very difficult to do. Untuk mungkin teman-teman yang don't understand the mixed martial arts, Max bisa kasih tahu. Dalam fight game ini, it's a very tough sport. Kita tahu sendiri, it's a really hard sport. So kapasitas atau skill set orang yang bisa menang terus, itu yang kita create yang sabuk abadi. Untuk apresiasi untuk fighter-fighter yang benar-benar skill setnya is above the average. Above the average, and that's so important for us. Kita harus kasih special. Untuk mendapatkan sabuk abadi itu tidak mudah. Dia mesti mempertahankan 3 kali. Mempertahankan itu jauh lebih sulit dibandingkan merebut, Bung David. Jadi kita tahu bahwa mereka memang seorang juara yang sejati di MMA ini. This is probably sebenarnya mungkin the best fight card I've seen in a long time. Dan saya juga benar-benar untuk yang sahabat MMA, yang pemirsa yang cinta mixed martial arts. Ini fight card 36 ini di Februari 15. Ini showcase of the best mixed martial arts fighters di Indonesia. Dan alhamdulillah kita juga One Pride Mixed Martial Arts, we're the number 1 federation di Indonesia. So kita harus kasih pemirsanya sama sahabat MMA-nya the best fight card we can. Dan untuk ulang tahunnya TV1, Happy Birthday TV1, untuk ulang tahunnya One Pride, dan untuk fight card yang untuk buka season 2020, this is the best we can, and I know you're going to enjoy it. Yes. Right? Ini kita tahu bahwa Suhardi dan Rama ini adalah pertarungan yang sangat ditunggu-tunggu. Begitu juga JK dan Angga. Berkali-kali kita gagal melihat mereka bertarung, mempertemukan mereka berdua. Kali ini dalam satu card, dalam satu fight night, dalam satu fight night akan ada 2 fight card yang memang sudah ditunggu-tunggu oleh semua pemirsa sejak dulu. Dan ini adalah the best, akan menjadi pertarungan terbaik yang pernah ada, yang akan Anda tonton semua ya di One Pride Fight Night ke-36 15 Februari 2020. Yang terakhir, kita jangan lupa, bukan fighter-fighternya aja ya. Karena kita lagi ada audisi untuk yang Angel baru ya. So there's new Angels juga. Angel barunya kita sudah ada voting, so Anda harus nonton di sosmed kita, di Instagramnya One Pride, Facebooknya One Pride, Twitternya One Pride, and then also di TV1. Dan Februari 15, your vote jadi resultnya Angel yang kamu pilih sudah di One Pride Arena.